Shalom sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi kita dalam acara Night Call GPIB edisi 17 Maret 2025 bersama dengan saya Pendeta Mauren Nugraha Timisela, Pendeta Jemaat di GPIB Jemaat Maranatha Bandung. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam istirahat malam kita, maka sebaiknya sebagai umat Tuhan, kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan untuk kita bersama. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami mau mengucap syukur untuk kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh diberkati dan dipelihara di sepanjang hari ini. Sebelum kami memasuki istirahat malam kami ya Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran kasih-Mu. Roh Kudus tolong kami, supaya firman-Mu menjadi bahagian sukacita untuk kami kerjakan dalam kehidupan beriman kami. Bersabdalah ya Bapa, saat ini kami siap mendengar. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab bagi kita bersama dibacakan dari Mazmur 98 ayat 2 dan ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Tuhan telah memperkenalkan karya keselamatannya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kebenarannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan dari Allah kita. Demikian pembacaan Alkitab. Sahabat GPIB yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Ada kisah inspiratif yang mau saya bagikan kepada kita semua. Berkisah tentang seorang misionaris yang bernama John Gibson Paton. John berasal dari Skotlandia yang dipanggil untuk memberitakan Injil kepada suku kanibal di Kepulauan New Hebrides, sekarang Vanuatu. Kehidupannya penuh dengan tantangan, namun ia tetap setia kepada panggilan pelayanan. Ia percaya bahwa kasih Tuhan mampu mengubah hati yang paling keras sekalipun. Sejak kecil, John telah diajar untuk mencintai Tuhan oleh kedua orang tuanya. Setelah menjadi seorang penginjil, ia merasakan panggilan Tuhan untuk melayani di pulau-pulau terpencil yang belum mendengar Injil Yesus Kristus. Ketika ia menyatakan niatnya, banyak orang yang mencoba untuk mencegahnya. Bahkan ada seorang tua di gerejanya berkata kepada John supaya jangan pergi ke sana, sebab kau akan dimakan oleh para kanibal. Namun John menjawab dengan penuh keyakinan, jika aku mati dan tubuhku dimakan cacing di Skotlandia atau dimakan oleh kanibal di sana, apa bedanya? Yang penting aku melakukan kehendak Tuhan. Kemudian John Paton berlayar ke Pulau Tanna bersama istrinya Mary. Di sana mereka menghadapi banyak bahaya dari penyakit, kelaparan, hingga ancaman dari suku kanibal yang belum mengenal kasih Kristus. Tak lama setelah tiba, istrinya melahirkan seorang bayi laki-laki. Tetapi tak lama kemudian, baik Mary maupun bayinya meninggal dunia karena demam. Paton menggali kubur dengan tangannya sendiri dan menguburkan istri dan anaknya. Sementara ia sendiri tetap tinggal di pulau itu, meskipun hatinya hancur. Ia percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkannya. Dengan keberanian yang luar biasa, ia tetap melayani. Ia belajar bahasa setempat. Ia menunjukkan kasih kepada orang-orang yang awal memusuhinya. Suatu hari, ada sekelompok suku kanibal datang untuk membunuhnya. Dengan ketakutan, Paton naik ke atas pohon untuk bersembunyi. Dalam kesendirian, ia merasakan hadirat Tuhan begitu dekat. Bertahun-tahun kemudian,
Ia berkata, "Aku tidak pernah merasa lebih dekat dengan Tuhan selain saat aku berada di atas pohon sendirian, namun tidak ditinggalkan." Meski banyak tantangan, sedikit demi sedikit orang mulai percaya pada pemberitaan Injil yang disampaikan oleh John Paton. Ia menunjukkan kasih Kristus dengan cara hidupnya, bukan hanya dengan kata-kata. Hatinya penuh dengan belas kasihan, dan ia bersedia mengorbankan segalanya demi membawa terang kepada orang-orang di kegelapan. Berkat ketekunan dan kasihnya, akhirnya banyak orang di Pulau Tanna bertobat dan menerima Yesus. Bahkan kepala suku yang dulunya ingin membunuhnya menjadi pengikut Kristus. Ketika ditanya mengapa mereka tidak membunuhnya seperti yang mereka rencanakan, seorang suku berkata, "Kami sering melihat orang-orang berbaju putih besar mengelilingi rumah itu di malam hari." John Paton terus melayani hingga akhir hidupnya. Dia menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa setempat dan memastikan bahwa banyak jiwa mengenal kasih Tuhan. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, dari kisah ini kita belajar melihat bahwa bagaimana ada seorang pribadi yang mau dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kasih melayani Injil Yesus Kristus. Apa yang mendasari dia untuk melayani Injil Yesus Kristus? Walaupun banyak tantangan, banyak kesulitan. Karena John Paton tahu bahwa ia telah ditebus dan diselamatkan di dalam kasih dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam pelayanannya tersebut, walaupun banyak tantangan, banyak kesulitan, tetapi bagaimana Allah turut bekerja untuk menyatakan kuasanya, memelihara Paton dalam pelayanannya, menjaga dia di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tantangan, bahkan bahaya maut sekalipun. Allah hadir untuk menyatakan kekuatan kasih-Nya, sehingga seorang Paton yang dipakai oleh Allah boleh menyatakan karya Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal kasih Tuhan. Senada dengan apa yang difirmankan atau apa yang disampaikan oleh pemazmur dalam bacaan kita di malam hari ini. Tuhan telah memperkenalkan karya keselamatannya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kebenarannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang dari Allah. Bahwa Allah bekerja menyatakan kekuatan kasih-Nya. Dan Allah mau memakai Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk menjadi alat dalam tangan Tuhan. Menyatakan karya kasih Allah di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah pengutusan kita. Walaupun untuk itu kita mungkin diperhadapkan dengan kesulitan. Walaupun keberadaan kita tidak baik-baik saja, tetapi karya kasih Allah harus terus kita nyatakan, harus terus kita beritakan. Kita harus memiliki iman percaya bahwa Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kasih-Nya yang besar melimpah atas kehidupan kita. Tidak ada satu kesulitan pun, tidak ada satu bahaya pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Dengan demikian, sahabat GPIB, mari kita merenungkan bersama perjalanan kehidupan kita, pribadi dan keluarga, yang telah menikmati dan merasakan kasih dan penyertaan Tuhan. Supaya kita terus membangun iman percaya kita di hadapan Tuhan. Kita sanggup menghadapi setiap tantangan dan kesulitan hidup bersama dengan Kristus. Bahkan kita mau menjadi saksi kebaikan Allah di tengah-tengah hidup dan kehadiran kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman yang boleh kami dengar bersama di malam hari ini. Berkati kami, kuatkan iman percaya kami. Tantangan dan kesulitan hidup
menjadi bahagian kami, tapi biarlah kami tidak menjadi ragu, kami tidak menjadi bimbang dengan iman kami, karena kami punya Allah yang hidup, Allah dalam Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, yang telah menyelamatkan kami dari belenggu dosa. Terima kasih Tuhan, malam boleh menjadi bahagian kami mau beristirahat. Tolong jaga istirahat malam kami, supaya dalam kasih sayang Tuhan kami boleh tidur, dan bangunkan kami di hari esok dengan tubuh yang sehat, diberkati semua yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan. Terima kasih Bapa, kami mohon ampun atas dosa dan salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.